Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Di dunia Qiankun, wilayahnya luas dan tak terbatas, dan ada 3 kekuatan besar yang hidup berdampingan, Xianting, Demon Realm, dan Gunung Wanmo. Terletak di timur dunia, Xianting memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang kuat dan tak ada habisnya, sehingga dibagi menjadi Kyushu. Zhongzhou, seperti namanya, adalah pusat Kyushu dan pusat dari pengadilan peri. Di negeri Zhongzhou, ada juga kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ada kota sebanyak 180. Di setiap kota, ada banyak seni bela diri sebagai bintang. Ini menunjukkan seberapa besar seluruh taman peri itu. Kota negara bagian Zhongzhou disebut kota Jiuxiao, yang terletak di pusat kota Zhongzhou. Kota ini adalah kota terbesar di Zhongzhou dan pada saat yang sama juga merupakan kota terbesar di Xianting, memiliki orang-orang yang paling kuat dan paling mampu. Tempat berkumpulnya para pahlawan. Di Xianting Kyushu, jika Anda ingin terkenal, cara terbaik adalah memasuki kota Jiuxiao, tetapi ini juga cara yang paling sulit, hanya karena, di kota Jiuxiao, Crouching Tiger, Hidden Dragon, tidak peduli seberapa terkejutnya iblis flamboyan, begitu melangkah di sini, hanyalah orang setengah bayat, terutama pesaing. Kejam. Pada saat ini, di luar kota Jiuxiao, di hutan belantara, di jalur berumput, ada seorang gadis berusia 14 tahun dengan kuncir kuda, membawa keranjang obat dan wajah yang sederhana dan cantik dengan senyum di wajahnya, selangkah demi selangkah, di mulutnya menyenandungkan lagu kecil yang tidak dikenal. Kapan lubang besar muncul di sini? Tiba-tiba, gadis itu mengeluarkan suara curiga. Saya melihat dia datang ke danau, dan di sampingnya, sebuah lubang besar tanpa dasar muncul, dan celah panjang muncul di tanah. Gadis itu melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu, dia menatap lubang yang dalam, dan kemudian datang ke lubang yang dalam, dan melihat ke dalam. Segera, dia melihat sosok gelap berlumuran darah, berbaring tak bergerak di tengah lubang. Gadis itu terkejut, tetapi dia tidak ragu-ragu dan jatuh langsung ke pusat lubang. Pada saat ini, dia bisa melihat dengan jelas wajah sosok gelap, tetapi dia adalah seorang pria muda dengan wajah yang adil dan fitur yang adil, seperti setan, sangat tampan, seolah-olah itu adalah sosok yang tiada taranya yang muncul dari lukisan itu. Kakak yang sangat cantik. Gadis itu tidak bisa apa-apa selain terlihat sedikit tercengang. Setelah beberapa saat, dia pulih dan menepuk pemuda tampan itu dengan tangannya, dan berkata dengan suara kecil, "Kakak laki-laki, apakah kamu masih hidup?" Ketika gadis muda itu bertemu dengan pemuda Junyi, tanpa peringatan apapun, tubuh pemuda junior itu gemetar, mulutnya terbuka, dan dia menyemburkan darah ke langit, meninggalkan darah belang-belang di permukaan lubang. Seiring dengan semburan darah ini, pemuda Junyi pulih sedikit vitalitas. Matanya terbuka, dan sepasang mata hitam gelap menatap langit, dan dia berkata dalam mulutnya, sepertinya itu harus bertahan. Pada saat itu, turbulensi mengerikan di ruang angkasa telah dipaksakan, dan Chu Xingyun dan Taiksu Devouring Spirit Python akan ditarik ke dalamnya kapan saja. Pada saat itu, situasi mereka akan sangat berbahaya, hampir mati. Mengingat hal ini, Chu Xingyun harus bertarung satu persatu, dan membiarkan Taiksu Ling Python langsung memasuki saluran ruang terlemah untuk menghindari turbulensi ruang. Adapun di mana saluran ruang angkasa ini terhubung, Chu Xingyun dan Taiksu Devouring Spirit Python tidak tahu bahwa situasi pada waktu itu terlalu berbahaya, dan mereka tidak dapat menganggap mereka untuk melakukan lebih banyak pemikiran dan pilihan. Terlebih lagi, bahkan jika itu berbahaya, itu tidak bisa lebih mengerikan daripada turbulensi di ruang angkasa. Chu Xingyun menatap langit biru tanpa awan, pikirannya yang tegang tiba-tiba rileks, tetapi segera, sedikit senyum masa muncul di wajahnya. Setelah beberapa pemeriksaan internal, Chu Xingyun menemukan tanpa daya bahwa lukanya lebih serius, tulangnya banyak patah, dan organ-organ dalamnya juga rusak sampai batas tertentu, tidak untuk mendesak Ling Hai untuk bahkan berdiri tampaknya sangat sulit untuk bangun. Selain itu, bukan hanya dia, Taiksu Devouring Spirit Python juga mengalami cedera yang sangat serius. Seluruh tubuh ular hampir penuh dengan luka-luka yang padat. Beberapa luka menembus ke dalam daging dan darah, membuat tulang belakang menjadi dingin. Itu meringkuk dalam jubah lengan Chu Xingyun tanpa napas sama sekali. Ada masalah, seolah memasuki kondisi penyembuhan. Kakak, kamu akhirnya terbangun, tetapi lukamu masih sangat serius dan perlu disembuhkan sesegera mungkin, jika tidak mudah untuk membentuk luka gelap. Sama seperti yang dipikirkan Chu Xingyun, gadis itu pulih dari keterkejutannya, dia dengan hati-hati memeriksa tubuh Chu Xingyun, matanya penuh kekhawatiran dan peduli. Tatapan Chu Xingyun bergerak untuk memenuhi mata gadis itu, yang sederhana dan polos, roh air, dan sangat jernih. Dia tiba-tiba mengingatkannya pada Luolan, mata Luolan, juga sangat benar, tidak begitu halus dicelup. Melihat Chu Xingyun menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun, gadis itu tidak merasakan rasa takut di hatinya.
Sebaliknya, dia merasa agak dekat dan tidak dapat membantu mengkhawatirkan, saudaraku, aku akan membawamu kembali ke Yejiabao. Segera sembuh. Dengan itu, gadis itu mengulurkan tangannya, mengangkat tubuh Chu Xingyun, menginjaknya, melangkah langsung ke danau, mengetuk danau dengan jari-jarinya, dan Lingbo berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah melihat ini, Chu Xingyun melihat jejak kejutan di wajahnya. Dia sangat menyadari bahwa latihan kultivasi gadis muda ini telah mencapai tingkat roh surgawi, dan seluruh tubuh ditutupi dengan kekuatan yang gang. Negara sangat stabil. Pada usia 14 dan 15 tahun, dunia rangkap 3 Tianling, bakat yang demikian, sangat langka dalam memandang seluruh tanah kosong utara. Pada saat ini, Chu Xingyun akhirnya mengerti mengapa benua Yuan yang sebenarnya disebut mandul. Bumi, jarak antara keduanya seperti keretakan. Di mana ini? Chu Xingyun berkata karena kesulitan. Dia panik melalui saluran luar angkasa. Dia tidak tahu di mana itu. Gadis di depannya memiliki sederhana, polos, dan jelas tidak berbahaya. Generasi ini di luar kota Jiuxiao, Yejiapu ada di depan, dan kamu bisa melihatnya begitu kamu melintasi gunung. Gadis itu dengan hati-hati mendukung Chu Xingyun, dan buru-buru menjawab jalan, tertawa ringan, saudaraku, namaku Yesuan, bagaimana dengan Anda? Nama keluarga itu Chu, namanya Xingyun. Jawab Chu Xingyun pelan. Segera setelah dia membuka mulutnya, dia terbatuk dengan keras, tubuhnya bergetar, dan memengaruhi semua luka. Kakak Chu, lukamu serius, jangan bicara dulu. Melihat luka di tubuh Chu Xingyun mulai berdarah, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak panik, mempercepat sedikit, berteriak di mulutnya, Sister Yeling, kamu di sini ayo, cepat dan bantu aku. Di antara kata-kata itu, Yesuan membawa Chu Xingyun ke hutan dan datang ke kebun obat. Kebun obat ini sangat besar, penuh dengan aroma herbal yang kaya, tidak dapat membantu menyegarkan. Di dalam taman, seorang wanita jangkung berkulit putih merawat herba, fitur wajahnya sangat indah dan sempurna, tubuhnya mengungkapkan suasana yang sunyi dan sunyi, gerakan mata Anda sedikit, mata Anda seperti air, seolah-olah Anda tidak makan kembang api. Peri jatuh. Wanita ini bernama Yeling. Seperti namanya, aura menarik. Xiao Xuan, ada apa denganmu? Yeling menghentikan tangannya dan mengangkat kepalanya. Liu Mei yang cantik segera berkerut dengan erat. Pria muda berkulit hitam itu terluka parah. Yeling mengelola bidang pengobatan sendiri. Dia tampaknya tahu keterampilan medis. Dia sangat menyadari bahwa Chu Xingyun memiliki retak di tulangnya, dan ada luka di organ internalnya. Biasanya, cedera serius seperti itu fatal, tetapi pemuda berkulit hitam ini juga memancarkan banyak vitalitas, dan semakin tebal. Ketika Yeling menatap Chu Xingyun juga menatapnya dengan senyum. Penampilan wanita ini agak mirip dengan Yesuan. Sekilas, dia adalah saudara perempuan, tetapi Yeling telah menunjukkan pesona kecantikan yang tiada taranya. Kakak laki-laki ini bernama Chu Xingyun. Ketika saya menemukannya, dia jatuh di tepi danau dan dia terluka parah. Sister Yeling, tolong bantu dia untuk sembuh. Yesuan buru-buru berkata kepada Yeling. Chu Xingyun. Mata Yeling sedikit menyipit. Sejauh yang dia tahu, tidak ada Chu di desa dekat kota Jiuxiao. Melihat bahwa Yeling diam, Chu Xingyun dengan cepat menebak apa yang dia pikirkan, dan menjawab, dia datang dari daerah yang sangat jauh, bukan orang dari kota Jiuxiao. Ada beberapa kecelakaan di jalan. Akan terluka serius dalam koma, jika ada yang mengganggu, Chu Mo akan mengucapkan selamat tinggal. Dua wanita di depan mereka, dengan mata jernih dan tidak ada jejak ketidakmurnian, jelas orang-orang yang baik dan sederhana, tetapi asal-usul Chu Xingyun dari benua roh sejati terlalu misterius, apakah itu untuk Chu Xingyun atau orang lain, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Dalam benaknya, Chu Xingyun menegakkan punggungnya, dan baru saja akan berbalik, aliran darah mengalir ke tenggorokan, dan darahnya dimuntahkan, dan seluruh orang akan jatuh ke tanah. Yesuan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukung Chu Xingyun, dengan wajah menangis di wajahnya, berkata, Saudari Yeling, cedera saudara Chu terlalu serius, jika Anda tidak mengambil perawatan tepat waktu, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan, tolong bantu dia dengan cepat. Ketika ayah dan ibu masih hidup, mereka sering memperingatkan kita bahwa jika mereka dapat melakukan apa yang mereka bisa, mereka harus saling membantu. Selain itu, saudara Chu tidak terlihat seperti orang jahat. Setelah mendengar kata-kata Yesuan, mata Yeling menggigil, dan bawang hijau dan tangan batu giok terulur, dengan lembut beristirahat di tangan Chu Xingyun. Beberapa saat kemudian, saya melihatnya menarik napas dalam-dalam, dan tripod kuno berwarna 6 berkaki muncul dari bagian atas kepalanya, diisi dengan tenda hijau yang lembut dan kuat. Mangga hijau ini datang ke tubuh Chu Xingyun, langsung menghilangkan rasa sakit di tubuhnya, dan mengangkat kepalanya, tetapi mendengar Yeling berbisik, meskipun ketahananmu luar biasa, tetapi cederanya terlalu berat, Ling Hai juga memiliki beberapa cedera, tidak disarankan untuk memobilisasi kekuatan spiritual untuk memulihkan diri, selama ini, saya akan membantu Anda memulihkan diri. Agar tidak menjadi lebih serius. Bermasalah, Chu Xingyun berterima kasih. Dia melihat sekilas bahwa latihan kultivasi wanita cantik ini mencapai 3 kali lipat yin dan yang, dan fondasinya sangat kuat. Tinta tripod kuno berkaki 6 sekarang adalah roh bela diri Yeling, mencapai tingkat 6 kelas.
Dari kontak singkat, Chu Xingyun mungkin tahu bahwa para prajurit di pengadilan peri hampir tidak berbeda dengan para prajurit di benua roh sejati, dan mereka masih menggunakan Wuling sebagai basis kultivasi mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kesenjangan bakat antara para prajurit dari dua tempat itu terlalu besar. Dalam istana abadi, ranah Yin dan Yang tampaknya hanya tingkat biasa, bukan tuan. Kata kakak Chu serius, halaman kami sangat besar, dan ada banyak kamar. Pada hari kerja, hanya aku dan adikku yang tinggal bersama. Tampaknya sangat sepi. Setelah kamu tinggal, kamu bisa memberitahuku tentang dunia luar. Ye Xuan berkonfrontasi Chu Xingyun menyeringai, tidak terkendali sama sekali. Pada titik ini, bahkan Ye Xuan tidak tahu mengapa, dan hanya merasa bahwa mata Chu Xingyun sangat dalam, penuh ketenangan dan ketidakpedulian, memberinya perasaan yang sangat nyaman, dan dia secara alami dekat. Ye Ling mendengar kata-kata Ye Xuan dan tersenyum pahit di wajahnya, tetapi dia tidak menolak. Pada saat ini, dia dengan hati-hati menatap Chu Xingyun, dan hatinya tiba-tiba terjaga. Jejak yang menakjubkan. Pikiran itu terlintas dalam hatinya, dan Ye Ling dengan cepat memulihkan penampilan aslinya. Dia mengambil beberapa materi spiritual dari halaman untuk membantu perawatan sederhana cedera Chu Xingyun, sambil juga berpikir tentang bagaimana merawat cedera internal. Selama proses ini, Chu Xingyun tahu dari mulut Ye Xuan bahwa tempat di mana dia sekarang disebut Ye Jiapu, sebuah desa di luar kota Jiuxiao. Ada sekitar 100 orang di dalamnya, sangat biasa. Ye Ling dan Ye Xuan adalah saudara perempuan relatif. Ayah mereka awalnya adalah benteng Ye Jiapu, dan ibu mereka juga jenius dari Ye Jiabao. Keduanya sayangnya meninggal ketika mereka pergi berlatih, meninggalkan keduanya untuk hidup bersama. Status mereka di Ye Jiapu tidak rendah, tetapi setelah orang tua mereka meninggal, keduanya secara bertahap ditekan oleh orang-orang dengan perbuatan baik. Untuk menghindari masalah ini, Ye Ling dan Ye Xuan pindah ke hutan dan mengelola bidang pengobatan sendirian. Chu Xingyun telah melihat terlalu banyak tentang pertemuan semacam ini dan tidak terkejut. Sebaliknya, Ye Ling mengambil inisiatif untuk pergi, yang sedikit mengejutkannya. Wanita yang terlihat lemah dan Chu ini sangat bertekad. Ketika ketiganya mengobrol tidak jauh dari sana, seorang pria muda mengenakan jubah mewah datang, sekitar 24 atau 4, dengan mata sipit dan tajam, dan kipas giok di tangan kanannya, memancarkan nafas main-main. Ayo masuk ke halaman. Ye Ling sepertinya sangat membenci orang ini, sengaja menghindarinya. Sister Linger, mengapa kamu tidak menyapa ketika kamu melihat kakak laki-laki itu? Pemuda Jin Pao sudah datang. Dia melihat Chu Xingyun pada saat ini, dan matanya langsung jatuh. Siapa pria ini? Bagaimana mungkin dia berada di keluarga Ye? Benteng, ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Ye Ling menjawab dengan dingin, dan Ye Xuan di sampingnya mendengus dengan dingin, juga membenci pemuda ini di Jin Pao. Tentu saja, aku tidak bisa mengendalikan apa yang ingin kamu lakukan, tetapi kamu membawa seorang pria kembali tanpa alasan. Begitu menyebar, aku khawatir itu akan merusak reputasinya. Pemuda Jin Pao berkata kepada Ye Ling, tetapi matanya terus menatap Chu Xingyun, sudut mulut diprovokasi, nada mencibir, belum lagi, bahkan jika Anda mencari seorang pria. Jika Anda ingin menemukan seseorang yang kuat, ada wajah baik di udara tidak ada gunanya. Chu Xingyun mendengar kata itu, sedikit mengernyit, sebelum menunggunya berbicara, Ye Ling berhenti tepat di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya belum selesai berbicara, jika Anda sudah selesai berbicara, silakan tinggalkan di sini segera, jangan ganggu saya dengan diam-diam perbaikan. Pemuda Jin Pao mendengar kata-kata Ye Ling, dan ada jejak merajuk di wajahnya. Dia melirik Chu Xingyun dengan dingin, lalu berbalik, berbisik di mulutnya, aku tidak tahu siapapun yang tidak memiliki ayah dan ibu. Suara itu sangat lemah, tetapi jelas mencapai telinga Ye Xuan dan Ye Ling, membuat mata kedua wanita itu langsung memerah, menatap Jin Bei muda dengan marah. Chu Xingyun juga menatap matanya, dan dia hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Kedua saudari itu cukup kuat, tetapi situasi mereka di Ye Jiapu jelas jauh lebih sulit daripada yang dia pikirkan. Chu Xingyun sendiri terluka, dan melarikan diri dari kematian kuno langit berbintang, hampir menyebabkannya runtuh, jadi dia tidak menolak undangan Ye Xuan dan menetap di kebun obat. Lebih penting lagi, dia baru saja tiba di Xianting dan tidak terbiasa dengan hidupnya. Dari narasi Ye Ling dan Ye Xuan, Chu Xingyun tahu bahwa Xianting terletak di timur dunia, dan dibagi menjadi Kyushu. Wilayah masing-masing negara sangat menakjubkan, mencakup 10 juta kilometer, dan lebih luas dari gurun utara. Selain Istana Peri, Tanah Iblis terletak di utara dunia, dan Gunung Wanmo terletak di selatan dunia. Kedua wilayah itu juga luas. Di Xianting, ada 5 pusat kekuatan yang tak ada bandingannya. Kelima orang ini, semuanya adalah kaisar dan kelompok besar yang terhormat, memiliki kekuatan hantu dan dewa yang tak terduga. Pengadilan Peri. Awalnya, antara Pengadilan Peri dan benua roh nyata, dua arai roh teleportasi terhubung, kedua belah pihak bisa lewat, tetapi dalam perang puluhan ribu tahun yang lalu, monster kuat dan gunung iblis yang kuat bergabung untuk menghancurkan teleportasi. Arai roh membuat kedua belah pihak terisolasi.
Jalur kuno singkong yang diinjak Chu Xingyun adalah satu-satunya cara bagi dua arai roh teleportasi untuk mengembun. Setelah susunan roh teleportasi rusak, ada tembakan kuat yang tak terhitung jumlahnya di Xianting, dan banyak orang ingin memperbaiki formasi ini, dan banyak orang melangkah ke jalan kuno langit berbintang untuk menemukan cara untuk memperbaikinya, tetapi hasilnya semua diam, dan bahkan jejaknya menyeluruh. Menghilang. Dalam situasi ini, dua kaisar dari 5 besar menonjol, dan mereka juga memasuki jalan kuno langit berbintang. Tetapi hasilnya masih sama. Setelah waktu yang lama, masih belum ada gema. Seseorang sekuat kaisar, begitu dia memasuki jalan kuno langit berbintang, kehidupan dan kematiannya masih belum diketahui. Karena itu, tidak ada yang berani melangkah ke jalan kuno langit berbintang. Arai roh teleportasi juga disegel dan terdaftar sebagai tempat terlarang di pengadilan peri. Ketika Chu Xingyun mendengar ini, dia merasakan jantung berdebar-debar. Dia mungkin meninggal di jalan singkong kuno, tapi dia lebih terkejut daripada takut. Hanya karena dua kaisar yang mulia yang menghilang di jalan singkong kuno, salah satu dari mereka, dia tahu, adalah reinkarnasi dari Kaisar Langit. Pada saat itu, pikiran yang tak terhitung jumlahnya datang ke pikiran Chu Xingyun, identitas mulia di Tianyi, cinta di Tianyi dan Sui Luoqiu, ambisi mengerikan di Tianyi dan sebagainya. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa petunjuk ini dicampur bersama, dan itu bahkan lebih berantakan. Sepertinya ada sesuatu yang hilang dan tidak lengkap, tetapi Chu Xingyun tidak bisa mengatakan dengan tepat apa itu, tetapi dia memiliki ide ini dalam hidupnya. Namun, Chu Xingyun tidak berpikir terlalu banyak. Pada saat ini, dia tidak perlu memikirkan hal-hal ini. Dia menaruh semua pikirannya pada tubuhnya dan bekerja sangat keras untuk memulihkan luka-lukanya. Di bidang seni bela diri halaman, Ye Xuan sedang berlatih keras. Meskipun dia muda, dia tidak berkultivasi rendah. Dia menginjak kakinya, dan sosoknya berkedip seperti lampu listrik. Dia berkedip dan keluar beberapa meter jauhnya. Berangkatkan angin yang bergemuruh. Chu Xingyun duduk di halaman. Dia memandang Ye Xuan, yang berkeringat, dan memujinya di dalam hatinya. Pada usia muda, dia tahu cara yang sulit. Dari titik ini, Ye Xuan lebih baik daripada banyak seniman bela diri. Tidak jauh dari situ, Ye Lingjing sedang duduk di dermaga batu, dia memilah-milah bahan obat roh. Dia mendongak dari waktu ke waktu ke Ye Xuan, wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia, dan kadang-kadang dia juga menatap Chu Xingyun, di mata batu giok. Tapi itu adalah kilatan kemegahan yang tidak terdeteksi. Ye Xuan, kamu berlatih ke arah yang salah. Pada saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba berkata, menyebabkan Ye Xuan berhenti tiba-tiba. Dia melihat sekeliling dan melihat Chu Xingyun berjalan ke arahnya, dan berkata, kamu telah sepenuhnya memahami metode tubuh ini. Metode latihan, tetapi karena ini, itu juga membatasi kinerja Anda. Ketika kata-kata itu jatuh, Chu Xingyun berdiri di depan Ye Xuan. Dia menatap depan, matanya sedikit mengembun, dan cahaya ungu samar-samar mekar tiba-tiba. Ruang di depannya sepertinya tiba-tiba menjadi selembar kertas tipis, begitu lembut bergoyang tertiup angin. Cahaya ungu cepat berlalu, namun menunggu Ye Xuan bereaksi, Chu Xingyun telah jatuh 10 meter jauhnya, angin sepoi-sepoi bertiup, meniup rambut hitamnya yang gelap, tidak ada jejak kekuatan spiritual dan mematikan seluruh tubuh, seluruh bagian tidak ada fluktuasi spiritual dalam ruang. Kakak Chu, kecepatanmu, sangat cepat. Mata Ye Xuan melebar. Baru saja, suara Chu Xingyun belum sepenuhnya turun. Yang terakhir tiba-tiba muncul 10 meter jauhnya. Kecepatan seperti itu lebih baik daripada petir juga lebih cepat. Ye Ling membuka matanya lebar-lebar pada dermaga batu. Untuk mencapai ranah yin dan yang, budidayanya telah mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi, dan cakrawala budidayanya jauh lebih baik daripada Ye Xuan, tetapi pada saat itu, Ye Xuan gagal melihat dengan jelas. Esensi sejati dari metode tubuh adalah untuk memahami ritme dunia, apakah itu angin, guntur, atau streamer. Metode penanaman itu hanya membiarkan Anda menyentuh ambang ini. Jika Anda selalu terbatas pada metode penanaman, pencapaian Anda akan terbatas. Chu Xingyun berkata dengan hati yang panjang, jadi, ketika kamu berlatih keras, kamu masih perlu tenang dan menyadarinya. Baru saat itu, Fang Cheng Avenue. Saudara Chu, apa yang Anda katakan sangat dalam. Ye Xuan mengunyah kata-kata Chu Xingyun berulang kali, tampaknya tidak dapat dimengerti, tetapi dia fokus pada anggukan dan berkata lagi, tapi aku akan benar. Ingatlah bahwa Anda tidak akan kecewa. Oke, kalau begitu kamu terus berlatih. Chu Xingyun tersenyum puas, dia kembali ke halaman, dia melihat Ye Ling berjalan perlahan, memegang semangkuk sup obat di tangannya. Terima kasih. Chu Xingyun mengulurkan tangan untuk mengambil sup obat, tetapi mendengar Ye Ling berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa esensi tubuh adalah ritme dunia, lalu, di mana kamu mendapatkan ritme dari langkah itu? Chu Xingyun menatap Ye Ling dengan sedikit kejutan, berhenti, dan menjawab sambil tersenyum, ruang, di mana-mana ruang. Ruang, Ye Ling mengerutkan kening, dan berkata dengan agak tidak senang, kekuatan ruang adalah salah satu kekuatan paling misterius antara langit dan bumi.
Bahkan Kaisar Wu Huang sulit untuk dihancurkan, apalagi bepergian melalui langit dan melintasi langit, bahkan mengandalkan kekuatan-kekuatan tirani untuk memecah, juga mudah terluka oleh kekuatan ruang, mulai dari patah tulang hingga retak dan berat untuk merokok. Tidakkah menurutmu lelucon ini konyol? Selama pidato, Ye Ling memelototi Chu Xingyun, lalu berbalik dan berjalan keluar dari halaman. Ini, Chu Xingyun tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Sebenarnya, dia tidak bercanda. Langkah itu adalah langkah sesaat dari Dewa Udara, satu langkah di udara, tanpa jejak atau jejak. Dalam perjalanan panjang melalui jalan kuno bintang-bintang, Chu Xingyun tidak bisa berlatih, dia hanya bisa menutup matanya dan bermeditasi sepanjang hari, merasakan kekuatan ruang di langit berbintang yang tak berujung. Proses itu begitu luar biasa sehingga Chu Xingyun dan kekuatan ruang beresonansi dengan kuat, bahkan di Xianting yang sangat stabil, ia dapat dengan mudah merasakan ritme ruang, dan kemudian menunjukkan momen udara. Di benua roh yang nyata, setiap kali kamu melakukan momen astral, kamu akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan spiritual. Dengan casting terus-menerus, bahkan lautan roh akan mengering dengan tiba-tiba, dan barusan aku melakukan momen astral yang sangat mudah. Seharusnya bisa melakukan 3 kali berturut-turut. Chu Xingyun berbisik dengan suara rendah, sangat puas. Di dunia Qiankun, ruang sangat stabil, dan hanya yang terkuat yang bisa memecahnya, dan hanya ada beberapa orang yang dapat melakukan perjalanan melalui kekosongan. Dewa Udara Chu Xingyun dapat berjalan 10 meter di ruang angkasa, tanpa bayangan, tidak terlihat, dan tanpa fluktuasi spiritual. Selain itu, mereka juga dapat melakukan shuttle 3 kali berturut-turut. Ini tidak diragukan lagi merupakan senjata yang hebat. 1 tahun 8 bulan, walaupun saya tidak bisa memperbaiki diri, tetapi itu membuat saya sangat dihargai, transaksi ini tidak kehilangan uang. Panen kedua terlalu besar untuk tak ternilai. Kamu Ling. Ketika Chu Xingyun memikirkannya, saat ini, sebuah suara serius datang. Suara itu bergema di halaman, dan Ye Xuan segera berhenti berlatih. Ye Ling keluar dari ruangan dan berkata dengan wajah muram, "Kenapa kamu datang?" Benua spiritual sejati, energi spiritual abis, semua jenis rumput dan roh spiritual, dan harta alam sangat miskin. Para prajurit dari benua roh sejati hampir semuanya terjebak di tingkat roh surgawi, menerobos eliksir roh surgawi dan dimonopoli oleh 6 aliran utama. Tetapi dunia ini berbeda. Dunia surga dan bumi penuh dengan aura, dan semua jenis roh dan roh, serta bahan-bahan alami dan harta, seperti bintang-bintang di langit. Darah ras iblis di ranah yin yang dapat disempurnakan menjadi 100 pil surgawi. Darah ras iblis dari dunia nirvana dapat disempurnakan menjadi 10 yin dan pil yang. Darah ras iblis dari Emperor Martial Realm dapat disempurnakan menjadi nirvana. Adapun darah para kaisar iblis itu, tidak ada yang berani melakukan ini untuk saat ini. Kaisar Zun, bermartabat, tidak ada yang berani menggunakan darah Kaisar Zun untuk membuat alkimia. Oleh karena itu, kejeniusan dunia surga dan bumi sangat diberkati, terutama anak-anak para guru di atas nirvana tidak akan kekurangan semua jenis bahan alami. Di dunia ini, lintasan pertumbuhan jenius super serupa. Segera setelah ia dilahirkan dan tingkat bakatnya ditentukan, ia dibaptis oleh Kaisar Wu dan bahkan Kaisar. Sebelum disapi, semua jenis cairan roh abadi telah menggantikan susu, yang pantas disebut namanya, yang tumbuh dalam cairan roh. Di bawah baptisan Tuan di atas tingkat Wu Huang, tidak hanya kemajuan akan cepat, tetapi tidak akan ada halangan di hadapan roh. Ketika tiba saatnya untuk menerobos 3 hambatan utama roh surgawi, Yin Yang, dan Nirvana, pil darah surgawi, pil Yin Yang, dan pil Nirvana yang disempurnakan oleh darah iblis sudah cukup untuk membantu mereka berhasil menerobos. Mendengarkan kata-kata Ye Ling, alis Chu Xingyun terkunci rapat. Memang, jika Anda benar-benar ingin berkultivasi dengan cara ini, selama Anda memiliki cukup bakat untuk didukung, maka tidak ada keraguan bahwa 18 tahun dapat mencapai nirvana, tetapi menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun selalu meragukan bahwa para tuan yang secara artifisial menelurkan dalam wadah cairan roh dapat beradaptasi dengan pertempuran yang kejam. Keinginan seorang pejuang selalu yang paling penting. Mengandalkan keabadian untuk menetapkan nirwana, tidak dapat dihindari bahwa ada kecurigaan menarik bibit untuk dipromosikan. Dan kejeniusan yang dipromosikan oleh metode ini tidak solid, itu harus dipromosikan oleh kultivasi diri dan persepsi, bukan oleh semua jenis eliksir. Karena itu, setelah nirvana, mereka tidak akan dapat bergerak maju bahkan jika mereka mengambil satu langkah, itu akan sesulit langit. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia secara acak tersenyum pahit. Bukan karena kaisar berpangkat tinggi tidak tahu kerugian seperti itu, tetapi situasi saat ini yang dihadapi umat manusia tidak memberi mereka kesempatan untuk memilih. Bukannya mereka ingin mempromosikan benih, tetapi mereka harus mempromosikannya. Perang antara ketiga suku tidak pernah berhenti selama 1 menit dan 1 detik, dan gesekan di perbatasan bahkan lebih siang dan malam. Setiap saat, setiap menit, setiap detik, ada elit manusia yang berjuang sampai mati di pasir di perbatasan, yang tidak bisa dihindari.
Dengan kehilangan itu, pasti ada suplemen, tetapi karena arai roh teleportasi dihancurkan, dan bakat dari benua roh sejati telah hilang untuk ditambahkan, pertumbuhan alami saja sudah terbayar. Dipaksa ke dalam keputusasaan, tidak ada pilihan sama sekali. Dia hanya bisa memilih untuk melahirkan pria dan wanita muda yang berbakat dan tumbuh sesegera mungkin. Selama nirvana ditetapkan, itu bisa menjadi pasukan tempur langsung dan menambah perbatasan-perbatasan. Kejam dan realistis, tetapi harus diterapkan. Setelah Yixing mengusir saudara perempuan kecil Yeling dan Yesuan, Chu Xingyun duduk di atas kayu yang dingin dan tidak berbicara lama. Di dunia surga dan bumi, situasi manusia benar-benar terlalu sulit. Semua orang tahu bahwa manusia minum haus untuk memuaskan dahaga mereka, tetapi anggur beracun yang pahit, mereka harus meminumnya lagi dan lagi. Tidak sampai 3 kutub di bawah sinar matahari bahwa Chu Xingyun pulih. Karena Sister Yeling dan Yesuan sudah pergi, dia tampaknya tidak harus tinggal. Sedangkan untuk saat ini dan masa depan umat manusia, dalam identitas dan statusnya saat ini, tidak ada gunanya untuk berpikir, setelah semua, di sini bukan dunia roh yang nyata. Berubah ke dunia roh sejati, Chu Xingyun dapat berbicara hukum, dan seluruh dunia akan berubah dengan kata-katanya. Tapi di dunia surga dan bumi ini, dia hanya orang kecil yang tidak jelas, dan kekuatannya rendah. Hanya ada 2 orang yang mengenalnya, satu adalah Yeling dan yang lainnya adalah Yesuan. Bukannya dia tidak peduli dengan dunia, tetapi di dunia ini di mana Kaisar duduk, dengan kemampuannya saat ini, Chu Xingyun tidak memenuhi syarat untuk memikirkannya. Langsing, keluarga Qi, memerintah negara, dunia datar. Satu-satunya tujuan Chu Xingyun di dunia ini adalah menemukan istrinya, Sui Liuxiang. Adapun apa yang mengatur negara dan dunia, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Sekarang, tubuh Chu Xingyun telah pulih, dan luka di jiwanya sementara tidak berguna, jadi selanjutnya, dia harus pergi ke kota Jiuxiao untuk melihatnya. Jalan keluar dari susunan teleportasi antara dunia roh nyata dan dunia semesta berada dalam area terlarang di kota Jiuxiao. Tapi Jiuxiao City adalah ibu kota tempat Kaisar Zun duduk, bahkan jika Sui Liuxiang memiliki sayap, jangan mencoba untuk menyembunyikan persepsi Kaisar Zun. Bakat dan bakat Sui Liuxiang, serta kekuatan tingkat nirvana, dan fakta bahwa mereka muncul dari teleportasi kuno, mau tidak mau akan mengkhawatirkan Kaisar. Sulit bagi seseorang dengan dorongan jiuhan untuk hidup melampaui usia 18 tahun, tetapi selama dia tidak mati, dia akan terus berlatih sepanjang jalan dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang kaisar. Sebelum nirvana mengandalkan kerja keras, Anda juga bisa mengandalkan ramuan ajaib. Tetapi pada nirvana, eliksir tidak berguna. Jika Anda ingin naik, Anda mengandalkan pemahaman, pengertian, dan pemahaman Anda tentang Tao. Adapun Kaisar Wu, ini tidak banyak untuk dikatakan, Kaisar Wu realem bergantung pada kehendak. Kehendak Kaisar Wu sudah cukup untuk membalikkan dunia dan menumbangkan langit. Inilah sebabnya mengapa Chu Xingyun tidak optimis dengan para jenius yang dipromosikan dengan menarik bibit. Bagaimana talenta yang dikembangkan dengan cara ini sesuka hati. Dalam pikiran, dalam kemauan keras itu tidak lain adalah benih yang lemah dan sekarat setelah dipromosikan dengan menarik bibit. Sekarang Anda telah memilih untuk mengambil jalan pintas, setelah nirvana Anda perlu menghabiskan 10 kali, atau bahkan 100 kali, waktu dan upaya untuk menebus bagian yang hilang. Sulit untuk berubah dulu, atau sulit diubah dulu. Anda hanya bisa memilih satu dari keduanya, bukan keduanya. Adapun Kaisar Zun, dapat dikatakan bahwa ia dilahirkan, melihat potensi. Hanya orang-orang seperti Sui Liuxiang, yang memiliki dilema bawaan, yang memenuhi syarat untuk meminta rasa hormat. Singkatnya, Kaisar Zun dilahirkan, tidak terlatih, dan mereka yang tidak berbakat dan berbakat tidak bisa menjadi Kaisar Zun. Oleh karena itu, bagaimanapun, Sui Liuxiang pasti berada di kota Jiuxiao ini pada saat ini, bahkan jika dia ingin pergi, aku khawatir dia tidak bisa. Mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kota Jiuxiao, hati Chu Xingyun berapi-api. Meskipun saya tidak tahu apakah Sui Liuxiang akan memaafkan diri saya sendiri, untuk Chu Xingyun, selama dia bisa melihatnya lagi, dia sudah puas dan belum meminta banyak lagi. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun melihat-lihat rumah bambu tempat dia tinggal selama lebih dari 3 bulan, dan kemudian pergi. Kali ini berangkat dari benua nyata, senjata, baju besi, keajaiban, senjata sihir dan sejenisnya hampir semuanya didistribusikan. Yang pertama adalah untuk menekan gurun utara, dan yang kedua tidak perlu. Tapi Chu Xingyun masih membawa banyak batu roh berharga yang dapat membantu dalam kultivasi. Awalnya, Chu Xingyun tidak berniat membawa ini, tetapi ibunya meyakinkannya bahwa jika dia menemukan Sui Liuxiang, dia tidak bisa membiarkan Sui Liuxiang mengikutinya dalam kemiskinan. Terburu-buru, segera Chu Xingyun menyusul Sister Yeling, tetapi Chu Xingyun tidak mengganggu mereka, biarkan kedua saudari itu berkonsentrasi untuk mempersiapkan ujian, dan mereka pasti akan bertemu lagi di masa depan. Setelah melewati 2 saudara perempuan, Chu Xingyun pergi keluar, sebentar-sebentar dengan Dewa Udara, dan akhirnya tiba di luar kota Jiuxiao di malam hari. Melihat jauh ke kota megah yang terbentang di cakrawala, Chu Xingyun hanya bisa terpana.
Kota yang begitu megah dan besar, Chu Xingyun bahkan belum pernah memikirkannya sebelumnya. Ini terletak di pedalaman Kyushu, ibu kota Zhongzhou Jiuxiao yang paling megah dan bangga. Kota Jiuxiao, ibu kota umat manusia, dengan populasi 60 juta, adalah kota laki-laki pertama. Kota Jiuxiao dibagi menjadi dua kota, kota terdalam dan kota terluar. Tetapi pusat kota sebaliknya, dengan tembok kota setinggi 100 meter yang megah, menara panah yang menjulang, dan panjangnya 300 mil. Kota luar dapat dimasukkan secara langsung tanpa formalitas apapun, sedangkan kota bagian dalam tidak. Kota terdalam dengan populasi puluhan juta 300 mil adalah Akademi Jiuxiao. Kota bagian dalam kota Jiuxiao hanya dapat diakses oleh siswa dari Akademi Jiuxiao, anggota keluarga yang menyertainya, dan staf pengajar dan staf institusi. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Begitu dia mendekati kota Jiuxiao, Chu Xingyun menemukan hal baru. Di pagar kayu di sebelah pavilion kayu, dia mengikat ratusan burung besar dengan tali kulit binatang. Melihat Chu Xingyun mendekat, beberapa prajurit bergegas keluar dari gedung kayu, tersenyum pada Chu Xingyun dan meminta bisnis. Dengan sedikit pemahaman, Chu Xingyun segera mengerti bahwa orang-orang ini adalah pelatih profesi binatang buas khusus. Pelatih binatang buas dapat menggunakan metode rahasia untuk melatih berbagai binatang buas untuk mengemudi. Tentu saja, kekuatan pelatih binatang buas ini sangat rendah, hanya dunia roh, sehingga binatang buas peliharaan tidak terlalu kuat dan mereka hampir tidak dapat digunakan untuk pertempuran. Meskipun bagi para jenius, pil Tianling, pil Yin Yang, dan pil Nirvana semuanya mudah dijangkau. Tetapi bagi sebagian besar talenta biasa-biasa saja, pil surgawi tidak terlalu mahal, tetapi pil Yin dan Yang berbeda. Tanpa bantuan orang tua mereka, saya takut mereka tidak akan dapat membeli satu jika mereka bekerja keras selama 10 tahun. Adapun Nirvana, orang biasa mungkin tidak pernah melihatnya dalam hidup mereka, dan mereka dikontrol dengan kuat oleh 5 universitas. Sekalipun ada eksodus sesekali, ia pasti akan memasuki pasar gelap dan harganya sangat tinggi, itu pada dasarnya eksklusif dari super kaya, jadi orang awam tidak perlu memikirkannya. Jiuxiao Cheng terlalu besar, jika Anda mengandalkan berjalan Anda tidak tahu berapa lama. Oleh karena itu, para pelatih binatang yang kekuatannya hanya tentang Tianling memikirkan pekerjaan yang baik, menggunakan binatang buas domestik mereka untuk mengangkut penumpang, mirip dengan dunia roh asli, gerbong sewaan kota-kota besar untuk menarik penumpang. Setelah menanyakan harganya, Chu Xingyun pergi ke pelukannya, mengeluarkan 10 batu roh, dan memberikannya kepada salah satu pelatih binatang yang kurus, dan kemudian mengeluarkan seekor burung dan binatang buas tak dikenal yang penuh dengan kuda. Dia menyerahkan kendali kepada Chu Xingyun. Setelah mengambil alih kendali, Chu Xingyun mengangkangi pundak burung dan binatang buas. Sayap burung besar terbang ke langit dan terbang menuju kedalaman kota Jiuxiao. Burung-burung dan binatang-binatang besar ini memiliki tanda-tanda pada mereka. Mengendarai di belakang burung dan binatang besar, menyaksikan lang-lang jelas, dan kota yang indah di tanah, suasana hati Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi cerah. Meskipun burung dan binatang besar ini tidak dianggap sangat cepat, ia terbang meskipun lambat, jadi hanya butuh lebih dari setengah jam untuk mencapai tujuannya. Setelah jatuh di tanah, Chu Xingyun menurunkan punggung burung itu, dan burung dan binatang buas bangkit kembali ke langit dan kembali ke jalan. Setelah memilah pakaiannya, Chu Xingyun mendongak dan melihat sekeliling. Memasuki kota Jiuxiao, tujuan pertama Chu Xingyun datang ke pasar gelap. Karena lubang hitam dan Vientin saling menekan dan tidak dapat digunakan, Chu Xingyun tidak memiliki senjata yang bisa digunakannya. Meskipun dikatakan bahwa Chu Xingyun menggantung pedang yang menebas di pinggangnya, itu lebih merupakan efek dekoratif. Bagaimanapun juga, ilmu pedang Chu Xingyun adalah ilmu pedang yang mencakup segalanya, dan Slashing Sword adalah pedang 3 kaki yang sudah mapan. Anda tidak dapat menggunakan ilmu pedang sejati Chu Xingyun dengan Sword of the Air, hanya epi. Namun, sejak zaman kuno, terlalu sedikit orang yang menggunakan epi. Tidak mungkin menggunakan epi tanpa menjadi berbakat. Ada beberapa orang yang menggunakan pedang epi, dan secara alami lebih sedikit pedang epi diturunkan. Seluruh daerah tandus utara kutub miskin, Chu Xingyun tidak menemukan pedang epi yang layak. Karakteristik epi ada pada kata yang penting. Jika tidak cukup berat, bahkan jika itu adalah senjata kekaisaran, itu hanya hambar bagi Chu Xingyun, dengan atau tanpa, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, apa yang tidak tersedia di Wastelen Utara tidak berarti bahwa tidak ada dunia di alam semesta ini, jadi Chu Xingyun ingin mencoba peruntungannya dan melihat apakah ia dapat menemukan pedang yang bagus di pasar gelap ini. Namun, kenyataannya kejam. Chu Xingyun ditemukan tanpa daya di seluruh pasar gelap selama lebih dari seminggu. Dunia ini juga sama. Tidak banyak orang yang menggunakan epi, tetapi ada sangat sedikit. Tidak hanya orang-orang yang menggunakan epi lebih sedikit, tetapi juga tidak ada master teratas yang menggunakan epi. Hanya klan iblis yang kuat dan kuat suka menggunakan epi, tetapi genre iblis tidak pandai menempa, dan epi yang digunakan juga vulgar, dan tidak ada yang menjualnya sama sekali. Dalam keputusasaan, ketika Chu Xingyun hendak meninggalkan pasar gelap, ia mendapat pesan.
3 hari kemudian, pelelangan besar tahunan pasar gelap akan secara resmi diadakan. Setelah mengetahui berita ini, Chu Xingyun memutuskan untuk segera tinggal. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di pelelangan untuk saat ini, tidak ada keraguan bahwa semua bisnis di seluruh pasar gelap akan mengambil bayi di bawah kotak dan mengirimkannya ke pelelangan. Aktif. Hanya pada kesempatan seperti itu, bayi-bayi papan atas itu dapat menjual harga tertinggi. Setelah mengetahui berita itu, Chu Xingyun bergegas ke rumah lelang pasar gelap untuk pertama kalinya, dan mengajukan deposit sebagai imbalan atas kelayakan untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Pelelangan sebesar ini dapat dimasukkan tanpa maksud apapun. Sesampainya di aula rumah lelang, Chu Xingyun menyerahkan 100 juta batu roh sesuai dengan peraturan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa sesuatu terjadi di sini. Melihat batu roh yang dikirimkan oleh Chu Xingyun, petugas wanita cantik itu sangat tak berdaya untuk memberitahu bahwa deposit dalam lelang adalah 100 juta, tetapi unit itu adalah batu roh kelas atas. Batu-batu roh yang rusak seperti Chu Xingyun perlu dikonversi. Sepotong batu roh, 100 batu roh bisa ditukar. Menghadapi hasil ini, Chu Xingyun hampir diam dan bertanya ke langit. Anda tahu, di benua roh nyata ini semua adalah batu roh bermutu tinggi. Mengapa Anda sampai di sini dan menjadi batu roh yang rusak? Namun, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, di dunia surga dan bumi ini, dengan begitu banyak aura, sumber daya batu roh pasti akan sangat kaya. Sebagai perbandingan, benua roh sejati memang merupakan tanah tandus. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun hanya bisa pergi ke pasar uang di pasar gelap dan menukar semua batu roh yang patah dengan batu roh kelas 1. Kali ini, Chu Xingyun membawa total 30 miliar batu roh. Setelah pertukaran itu, sekarang telah menjadi 300 juta batu roh satu tingkat. Untuk pelelangan di mana diperlukan deposit 100 juta batu roh, saya khawatir sulit membeli sesuatu yang terlalu bagus untuk 300 juta batu roh. 3 hari berlalu, dan akhirnya, Chu Xingyun mengambil plat nomor dan memasuki kotak eksklusif, lalu, pelelangan resmi dimulai. Apa yang membuat Chu Xingyun sedikit bersemangat adalah bahwa pada awal lelang ini, ada banyak harta yang biasanya tidak terlihat di pasar gelap. Jika keberuntungan cukup baik, mungkin, dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Pedang yang bermanfaat. Dengan diadakannya pelelangan, nilai barang-barang yang dilelang semakin tinggi dan lebih tinggi, bahkan ada sebotol penuh pil yin dan yang, dengan total 10 buah, yang dapat menghasilkan 10 master yin dan yang. Harga yin yang dan tidak terlalu tinggi, 1 juta batu roh, orang biasa dapat membelinya jika mereka bekerja keras selama 10 tahun. Yin yang dan tidak jarang, dan darah setan nirvana dapat disempurnakan menjadi 10 bagian. Tetapi meskipun tidak jarang, itu tidak tersedia kapan saja, di mana saja. Setelah sedikit meditasi, Chu Xingyun menembak dan menghabiskan 10 juta batu roh untuk memotret botol yin dan yang dan ini. Segera, barang lelang dikirim ke Chu Xingyun. Buka botol dan lihat 10 pil kirmizi dalam botol porselen, mengeluarkan bau darah. Chu Xingyun tidak bisa tidak memikirkannya. Jika dikirim kembali ke benua roh sejati, 10 master yin dan yang dapat dibuat segera. Namun, di dunia Qian Kun, yin dan yang masih bukan tuan, hanya lebih tinggi dari warga sipil. Di daerah perbatasan, puluhan juta tentara, tingkat terendah adalah alam yin dan yang, lebih rendah dari yin dan yang, tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan tentara, jika klan iblis ini untuk berperang, atau untuk memberi makan. Alasan mengapa Chu Xingyun membeli botol yin dan yang pils ini bukan hanya untuk membawa kembali benua roh sejati, tetapi yang paling penting adalah memberi Yesuan sepotong dermawan penyelamat nyawanya sendiri, Chu Xingyun tidak akan pernah pelit. Ketika tutup botol ditutup dengan lembut, Chu Xingyun hendak menyingkirkan botol porselen, dan ada seruan seru di aula lelang. Melihat ke atas dengan takjub, saya melihat rak lelang besar, yang didorong ke stand lelang. Rak lelang terbuat dari baja, sangat berat dengan roda terpasang di bawahnya, berguling sepanjang jalan, membuat suara gesekan yang keras. Yang menjerit semua orang adalah pajangan di rak pelelangan, senjata yang bisa digambarkan dengan sangat besar. Itu adalah pedang yang sangat besar, tapi itu bukan pedang yang hebat. Dibandingkan dengan pedang ini, bahkan epi lubang hitam yang digunakan Chu Xingyun untuk terlihat langsing dan ramping. Meskipun Black Hole Epi sangat berat, itu hanya kategori pedang besar. Dan yang di depan ini bukan pedang besar, tapi pedang besar. Pedang besar. Sebenarnya, itu tidak akurat awalnya, ketika pedang ini selesai, itu memang benar-benar pedang raksasa. Tapi sangat disayangkan bahwa sekarang ini hanya pedang sisa. Ketika semua orang menyaksikan, juru lelang mengangkat palu di tangannya, mengetuk meja dengan keras, dan berkata dengan suara nyaring, pedang raksasa ini awalnya adalah puncak Kaisar Wu, senjata pribadi dari prajurit raksasa. Juling adalah bayi yang ditinggalkan, tidak ada yang tahu siapa orang tuanya. Karena tidak ada ayah dan ibu, semua orang di dunia disebut roh raksasa. Hanya lebih dari 1 tahun, ukuran Juling lebih dari 2 kali lipat dari anak-anak biasa. Ketika dia berusia 5 tahun, tingginya tidak berbeda dari orang dewasa. Pada saat ia mencapai usia dewasa, ketinggian prajurit roh raksasa akan mencapai ketinggian 2, yang berarti ketinggian 3 meter di dunia roh nyata.
Perang juling tidak hanya tinggi, tetapi juga sangat kuat, tidak cukup untuk menggambarkannya sekuat sapi, karena ketika usianya baru 18 tahun, ia dapat menarik 9 ekor sapi secara terbalik. Dengan bakat kekuatan kasar, juling sepenuhnya dibudidayakan oleh Akademi Jiuxiao, dan pada puncaknya, mencapai puncak Kaisar Wu Huang. Setelah bergabung dengan tentara, prajurit roh raksasa akan berani dan tanpa henti, dan dengan keterampilan militer yang luar biasa, ia telah melamar Kaisar Peri Barat yang pandai memperbaiki dan menempa pedang raksasa super yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bentuk lengkap dari pedang ini adalah 3 meter panjangnya dan hampir 1 meter lebarnya, ditempa oleh Kaisar Abadi Barat selama 10 tahun dan ditempa dengan meteorit ekstraterestrial. Pada saat yang sama, pedang ini sangat berat tetapi juga sangat kuat, dan hampir tidak bisa dihancurkan. Dalam 3000 tahun berikutnya, klan monster yang mati di bawah pedang raksasa di tangan prajurit raksasa tidak diketahui. Sedihnya, amukan jenderal roh raksasa akhirnya membuat marah Kaisar Gigi Roh Iblis. Meskipun roh raksasa itu kuat, itu hanya Kaisar Wu setelah semua, bahkan jika itu adalah puncak Kaisar Wu, tidak mungkin untuk mengalahkan Kaisar Sun. Di hadapan Kaisar Lingnya, juling tidak hanya kehilangan kekuatannya untuk lawan, tetapi juga kehilangan nyawanya. Bahkan pedang besar dihancurkan oleh Kaisar Lingnya dan menjadi sisa. Kesenjangan antara Kaisar Wu dan Kaisar Sun, seperti Firefly dan Hao Yue, tidak bisa ditutup oleh apapun. Tubuh Kaisar Iblis Gigi Roh adalah gajah perang bergigi besar. Kekuatannya adalah yang pertama di dunia. Hilangnya roh raksasa baginya tidak memalukan, belum lagi ketika keduanya bertarung satu sama lain, roh raksasa hanya puncak Kaisar, bukan Kaisar Sun. Roh raksasa itu mati, pedang raksasa itu hancur, dan serpihan-serpihannya berputar, dan tidak tahu bagaimana itu muncul di pelelangan pasar gelap. Melihat fragmen pedang raksasa di rak display, Chu Xingyun tidak bisa membantu bergerak. Sekalipun itu hanya pecahan, itu masih sangat besar, hampir 2 lubang hitam bersisian. Akhirnya, juru lelang berkata dengan keras, meskipun pedang raksasa ini rusak, pecahannya juga dibuat oleh meteorit Tianwei, jadi, nilainya masih sangat tinggi, harga awal adalah 100 juta batu roh, setiap kali kenaikan harga tidak kurang dari 1000 soul stone. Saat kata-kata pelelang jatuh, Chu Xingyun tidak lagi merenungkan, dan dia mematahkan giginya, dan langsung memberi harga 110 juta. Setelah mengamati begitu lama, Chu Xingyun sudah memiliki penilaian di dalam hatinya. Fragmen ini adalah fragmen dengan gagang. Meskipun hanya fragmen, ia juga merupakan fragmen dari pedang raksasa. Volumenya tidak kecil, dan seperti yang dikatakan juru lelang, ini semua adalah meteorit, dan cukup untuk menempa bahan-bahan utama tentara kekaisaran. Sebuah sketsa cepat dalam pikiran saya, fragmen ini hanya membutuhkan sedikit pemotongan dan pemolesan, tidak perlu menempa ulang, hanya sedikit pemurnian, Anda dapat membangun pedang yang hebat. Meskipun saya tidak tahu bagaimana kinerja, tetapi setidaknya itu memecahkan kebutuhan mendesak Chu Xingyun, agar tidak berada dalam situasi yang canggung di mana tidak ada bila tersedia seperti sekarang. Dengan tawaran Chu Xingyun, segera, seluruh aula lelang menjadi hidup. Kegembiraan ini bukan untuk mengatakan bahwa banyak orang yang menawar Chu Xingyun, tetapi semua orang melihat kotak Chu Xingyun. Pedang raksasa ini bukan yang pertama kali dilelang, tetapi telah dilelang setiap saat, dan tidak ada yang mau menawar. Ketika fragmen pedang besar ini pertama kali dilelang, itu masih merupakan item lelang terakhir, dan harga dasar setinggi 1 miliar batu roh. Jumlah minimum setiap kenaikan harga setinggi 100 juta batu roh. Namun, setelah banyak lelang berturut-turut, harga telah turun, dan putaran lelang juga berperingkat lebih tinggi dan lebih tinggi. Hingga sekarang, apalagi final, pelelangan ini hanya di tengah, dan pedang raksasa telah diundang keluar. Dalam keraguan, Chu Xingyun berpikir sedikit, dan segera menyadari misterinya. Meteorit ekstraterestrial memang mahal, bahkan jika pecahannya dijual sebagai bahan, nilainya setidaknya 1 miliar. Tapi ini sebenarnya bukan besi tua, itu bukan besi langit asli, itu disempurnakan oleh Kaisar Sun. Hampir tidak mungkin untuk melebur sisa-sisa tentara kekaisaran dan memurnikan mereka. Pedang yang dihabiskan Kaisar Sun 10 tahun untuk disuling tidak berarti pedang itu bisa dilebur, Kaisar Wu masih memiliki kemauan, belum lagi Kaisar Sun. Jika Anda ingin membangun kembali prajurit Kaisar, perlu bagi Kaisar Sun, pertanyaannya adalah, siapa yang memiliki kemampuan itu? Dapatkah Anda menggerakkan Kaisar Sun untuk menembak? Melihat fragmen pedang raksasa di tangannya, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Sebenarnya, Chu Xingyun tidak memiliki kemampuan untuk melelehkan fragmen ini, dia tidak punya niat untuk melelehkannya dan menyusunnya kembali. Apa yang dipikirkan Chu Xingyun adalah memotong dan memoles berdasarkan fragmen, dan mengubah pedang raksasa ini menjadi pedang besar. Meskipun ada kehendak Kaisar, pemotongan tidak mungkin, tetapi kehendak Kaisar dapat berkomunikasi. Jika Anda mencoba untuk melelehkan fragmen, itu adalah untuk menghancurkan tentara kekaisaran sepenuhnya, dan kehendak Kaisar tidak akan diterima. Tetapi jika itu hanya dipotong dan dipoles berdasarkan fragmen tubuhnya, untuk generasi itu. Bahkan atas kehendak Kaisar, tidak ada alasan untuk menolak. Tentu saja, pada titik ini, bukan hanya Chu Xingyun yang pintar, hanya dia yang bisa memikirkannya.
Masalahnya adalah bahwa jika Anda memoles dan memotong berdasarkan fragmen, Anda hanya dapat melemparkan epi. Benar, hanya bisa menjadi pedang hebat. Ini adalah alasan paling mendasar mengapa Chu Xingyun memotret fragmen ini, dan juga alasan mengapa orang lain menolak untuk memotretnya. Di dunia ini, benar-benar ada terlalu sedikit orang yang menggunakan epi. Adapun para master top yang menggunakan epi, tidak ada. Setelah membeli Juling Sword, Chu Xingyun tidak berani tinggal di pasar gelap lagi. Yang disebut tidak bersalah rakyat jelata, dengan kesalahannya, dengan identitas, latar belakang, dan kekuatannya saat ini, Chu Xingyun tidak bisa melawan terlalu banyak kejahatan. Sangat kejam dan memalukan. Di benua roh nyata, kekuatan Chu Xingyun bisa menjadi sombong, sendirian, dan tak terduga. Hanya berdasarkan kekuatannya sendiri, Chu Xingyun sudah cukup untuk membuat orang atau kekuatan takut. Dengan kekuatan pribadinya sendiri, ia dapat menekan semua ambisi seluruh benua dan tidak berani bertindak sedikit. Dalam benua roh sejati, roh surgawi dapat menjadi murid inti agama Buddha, dan Yin Dan yang dapat menjadi penatua agama Buddha. Nirwana sudah menjadi benua dan puncak kekuatan pribadi. Tapi di sini, arwah surgawi hanyalah warga sipil yang lemah dan pengganggu. Yin Dan yang adalah prajurit terlemah dalam pasukan. Adapun Nirvana, pada usia 18, Nirvana dianggap jenius. Di pelelangan tadi, ada lebih dari 10 kaisar bela diri di antara lebih dari 3.000 orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Kenapa begitu? Alasannya sangat sederhana. Benua roh sejati tidak hanya gersang dalam sumber daya dan kelelahan. Yang paling penting adalah benua roh sejati telah kehilangan warisan perangnya selama ribuan tahun. Yang disebut 6 gerbang sekte utama dibangun dari puing-puing sekte kuno bintang-bintang dengan beberapa cea tidak lengkap dan tidak sistematis. Benua Qiankun berbeda, dari zaman kuno hingga sekarang, kaisar dihormati dan muncul tanpa akhir, mereka tidak pernah terputus, dan warisan mereka tidak ada habisnya. Yang disebut sulit untuk meremajakan negara, di bawah penindasan dan ancaman klan iblis dan klan iblis, semua umat manusia masih populer. Untuk menumbuhkan lebih banyak bakat untuk bertarung melawan dua iblis, kaisar dan seniman bela diri dari berbagai generasi, mereka terus-menerus meneliti dan meraba-raba. Mereka telah merangkum satu set metode pelatihan yang paling sederhana dan efektif. Penurunan itu terlalu besar, dari supremasi menjadi biasa-biasa saja, hanya dalam semalam. Tentu saja, jika Chu Xingyun benar-benar kesal, terlepas dari pembebasan Vientiane, silakan keluar dari lubang hitam, maka dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar, di bawah kaisar semua dapat membunuhnya. Jika hari ini Chu Xingyun menghadapi Rok Darah Malam di hari yang sama, maka hanya akan ada satu akhir, yaitu, Rok Malam Darah akan mudah disembelih. Dari perspektif ini, kekuatan Chu Xingyun lebih brutal daripada hari itu. 10 kali lipat. Meskipun pembebasan Vientiane dan lubang hitam, tidak bisa dihindari bahwa itu tidak akan bertahan lama, tetapi waktu singkat ini sudah cukup bagi Chu Xingyun untuk pergi sendirian di istana Jiuhan. Dibebankan, berfluktuasi, semuanya terbuka, semua yang ada di depan akan dihancurkan dalam sekejap, bahkan Rok Darah Malam, sama sekali tidak lebih dari beberapa wajah. Sebagai kelahiran kembali iblis tua milenium, Chu Xingyun masih menyadari keuntungan dasar dan menghindari bahaya. Mereka yang berhati-hati akan hidup lama, dan mereka yang gegabah akan mati dengan cepat. Karena itu, setelah membeli Juling War Sword, ia meninggalkan pasar gelap untuk pertama kalinya, menyewa rumah pribadi, dan mulai memperbaiki pedang perang Juling. Mengambil potongan-potongan pedang perang Juling, Chu Xingyun dengan hati-hati mengamatinya. Fragmen ini adalah potongan dengan gagang, bentuknya cukup teratur, tetapi bentuknya agak canggung. Pedang perang Juling pada awalnya lebih dari 3 meter dan lebarnya hampir 1 meter, tapi sekarang terputus dari atas gagang. Awalnya, gagangnya terletak di tengah pedang raksasa, yang sangat seimbang dan mudah dikendalikan. Tapi sekarang, pecahannya patah dari tengah, sehingga gagangnya berada di atas seluruh pecahannya. Sekilas, sepertinya guilotin besar. Setelah mengerutkan kening dan berpikir untuk waktu yang lama, Chu Xingyun menemukan tanpa daya bahwa pedang roh raksasa ini tidak dapat dilemparkan ke dalam pedang besar tanpa dihidupkan kembali. Tampaknya lebih cocok untuk melemparkan ke dalam pisau perang besar, tepatnya, guilotin. Mengambil pena tinta, Chu Xingyun dengan cepat menguraikannya di pedang raksasa. Segera, guilotin yang aneh dan berlebihan muncul di fragmen. Meskipun bukan bentuk dan ukuran epi, atau bahkan pedang sama sekali, Chu Xingyun sangat puas. Mulai sekarang, ia tidak berkualitas, dan ada yang baik. Meskipun fragmen ini bukan pedang, Chu Xingyun sangat puas dengan beratnya. Dan saya tidak tahu apakah itu kinerja Tianwei Meteorite, atau metode pemurnian Kaisar Sun. Berat pedang perang raksasa ini bisa diubah. Setelah pengujian, semakin banyak input energi ke pedang perang, semakin tinggi masanya, semakin berat bobotnya. Meskipun tidak sebanding dengan lubang hitam, setelah segel Vientiane, jika itu benar-benar sama dengan lubang hitam, Chu Xingyun tidak bisa mengendalikannya. Setelah mengkonfirmasi konsep itu, Chu Xingyun mengeluarkan sejumlah besar batu roh, dan mengeluarkan versi sederhana dari formasi langit hitam yang terlupakan.
Meskipun black hole tidak digunakan sebagai inti, kekuatannya akan turun banyak tetapi pemurnian ini tidak membutuhkan terlalu banyak daya. Duduk bersila dengan tanah, Chu Xingyun meletakkan puing-puing pedang perang juling di atas lutut, tangannya dengan lembut menekan puing-puing, dan perlahan-lahan menutup matanya. Chu Xingyun mengendalikan kesadarannya sendiri dan menyuntikkannya ke pedang perang raksasa. Ada raungan di pikiran saya, saat berikutnya. Kesadaran Chu Xingyun memasuki ruang yang luas seperti alam semesta. Galaksi di langit, berbaring di atas kekosongan, di antara kekosongan, dua bayangan virtual, dengan keras meledak menyerang, tidak ada yang tersentak, tidak ada yang takut. Di antara dua hantu, salah satunya adalah raksasa tinggi, memegang pedang perang besar dan melambaikannya secara vertikal dan horizontal. Meskipun gerakan pedang yang sama selalu diulang, tetapi pedang raksasa itu terlalu besar, tidak peduli seberapa cepat Anda, sulit untuk menghindar, Anda hanya bisa memilih untuk bertarung. Lawannya adalah gajah raksasa dengan sepasang gigi panjang. Gajah perang adalah 9 meter, dengan kaki setebal kolom, dan sepasang gigi panjang tajam bersinar dengan cahaya dingin. Berbicara secara logis, keberadaan tubuh besar seperti itu sangat sulit untuk menghantam musuh, bahkan jika tidak mampu bersaing, itu dapat sepenuhnya terbuka. Namun, kenyataannya adalah bahwa gajah perang raksasa ini melangkah keluar, dan dalam 10.000 meter dari lingkaran, bahkan kekosongan itu diguncang dari celah, listrik ungu bersinar di celah itu, gambar akhir dunia. Selama berlari yang tampaknya canggung, keempat kaki gajah perang terus jatuh di tanah, dan setiap kaki akan mengguncang puluhan ribu meter kekosongan, dan jaringan listrik ungu yang tebal menutupi seluruh dunia. Menghindari, tempat melarikan diri dari ruang angkasa. Setiap kali gegar otak mengguncang raksasa itu, dia hanya bisa menyaksikan gajah perang mendekat, dan sepasang gigi panjang yang bersinar dengan cahaya dingin datang menerjang. Dalam menghadapi guntur yang deras ini, raksasa itu tidak takut, juga tidak menyentak mengangkat pedang raksasa di tangannya dan menebas kepalanya dengan wajah tertutup. Dalam deru keras, meskipun raksasa itu berani, tidak peduli dalam bentuk atau kekuatan, ada terlalu banyak perbedaan, dan dia langsung mengenai 1 kilometer jauhnya. Jarak 1 kilometer tampaknya sangat panjang, tetapi menginjak-injak gajah perang dapat menutupi kekosongan 10.000 meter. Dalam kehampaan 10.000 meter, semuanya akan dirusak dan dihancurkan oleh gajah-gajah perang yang terinjak-injak. Melihat adegan lup tak terbatas di depannya, Chu Xingyun tidak bisa tidak mengagumi, ini adalah kekuatan Kaisar Zun. Untuk Kaisar Wu, guntur menginjak-injak yang sudah bisa dijelaskan oleh trik, tetapi Kaisar Zun dapat menampilkannya di ujung jarinya, dan melepaskan keterampilan tanpa batas. Inilah alasan mengapa Kaisar Wu tidak pernah bisa mengalahkan Kaisar Zun. Trik Kaisar Wu hanyalah tipuan yang dapat ditampilkan Kaisar Zun tanpa batas. Pertempuran ini tampaknya jalan buntu, tetapi sebenarnya itu hanya menggoda sebelum kucing menangkap tikus. Itu sudah keterampilan seni bela diri Kaisar Wu, jadi kekuatan seperti apa itu ketika Kaisar Zun mengerahkan keterampilan unik Kaisar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.